Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat RRI, dimanapun Anda berada. Sore hari ini di cuaca yang sebenarnya bisa dibilang mendung, tapi memang seperti inilah kondisinya ya, adem. Dan kota ini ada di Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui, kota yang luar biasa, saya bilang indah ya. Karena jujur walaupun saya sudah bertahun-tahun tinggal di Sumatera Selatan, Pak Lodi, Ibu Reni, saya baru pertama kali mampir. Jadi saya sangat takjub, ternyata banyak kemajuan, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi saya, ternyata aduh luar biasa sekali. Ternyata kita juga memiliki sumber daya alam, wisata, perkebunan, banyak-banyak sektor lagi. Ada memang betul ya Pak ya, kalau orang bilang Sumatera Selatan memang sangat kaya sekali ya. Dan kota itu adalah Pagar Alam. Saya kasih aplaus dulu untuk Pagar Alam, Pak. Oke, baik. Sobat RRI, dimanapun Anda berada, ya bagaimana dengan pembangunan daerah yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, pastinya dengan semua kelebihan, semua kekurangan, bisa dibilang yang namanya kota sempurna itu tidak ada. Jadi begitulah. Ada beberapa sosok-sosok yang menginspirasi kita menjadi panutan untuk memberikan kemajuan berikut dengan visi misi mereka membangun kota yang mereka pimpin menjadi lebih maju dan juga mensejahterakan masyarakatnya, termasuk Pak Lodi, Ibu Reni, Wali Kota Kota Pagar Alam, Ibu Reni sebagai Kominfo ya Bu ya. Nah, kita bincang-bincang santai sore hari ini seputaran bagaimana perkembangan yang ada di Kota Pagar Alam, visi dan misi yang sudah dijalani oleh Pak Lodi dan juga Ibu Reni yang pastinya sebagai supporting ya Bu ya. Nah, baik, bersama saya ada Wali Kota Pagar Alam. Terima kasih banyak Bapak Ludi sudah menerima kita, juga Ibu Reni. Mungkin bisa disapa dulu Sobat RRI dimanapun berada, silakan nih Pak Ludi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam untuk sahabat RRI dimanapun berada. Hari ini kita bisa berjumpa, berbincang-bincang di Kota Pagar Alam dengan moto saat ini ya Pagar Alam Serama. Oke, itu satunya Ibu Reni. Ibu Reni, silakan Ibu Reni perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat RRI dimanapun berada. Saya saat ini mendampingi Wali Kota terpilih kami, Pak Lodi dan Ibu Berta. Tapi saat ini Pak Wali Kota kami yaitu Pak Lodi di sini. Nantinya beliau akan menceritakan visi misi yang mereka kemas dalam ada slogannya ya gitu, susunan dari awal untuk kedepannya juga ya Bu. Yang jadi slogannya Serame Pak. Tapi Serame kalau mungkin orang yang tahu dibilang Serame itu sama-sama bukan sekedar Serame, ada makna-makna dari huruf-huruf yang tertulis di Serame tersebut. Serame itu ya Pak Lodi ya. Bisa dibilang ya Pak Lodi sama Ibu Reni, visi misi ini bukan sekedar visi misi, tapi sebenarnya perjuangan ya Pak ya, karena nggak mudah untuk membangun kota yang kita harapkan. Nggak mungkin tempat kita tinggal, tempat kita membangun, pasti kita akan membawa nama harum daerah masing-masing, termasuk juga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Nah, kalau dari visi dan misi yang sudah berjalan sampai sejauh ini gimana nih ceritanya Ibu Pak Lodi, Ibu Reni juga mungkin nanti bisa ceritain juga nih. Baik Abang, terima kasih. Jadi saya hadir di politik ini, sebenarnya saya ini orang politik juga orang organisasi. Basic saya adalah pebisnis. Saya asli putra daerah Pagar Alam. Dari beberapa tahun, karena saya ini orang lapangan, jadi background saya ini orang lapangan. Jadi berprofesi sebagai kontraktor, petani, dan pedagang. Jadi saya aktif juga di masyarakat. Dari sinilah saya hadir di Kota Pagar Alam ini semenjak tahun 2000. Tahun 2000 itu sebagai tokoh pemuda, pernah juga kita pemerhatilah. Saat itu Kota Pagar Alam masih Kotim, belum menjadi kota. Saya hadir dengan menghimpun pemuda Pagar Alam, waktu itu masih Kabupaten Lahat. Kita ini masih di bawah Kabupaten Lahat. Tapi berkeinginan untuk maju. Artinya berkeinginan mandiri dari ibu kandung kami Kabupaten Lahat. Ialah menjadi Kota Pagar Alam.
Yang mana Kabupaten Lahat ini adalah gabungan dari beberapa marga ataupun pemerintahan sebelumnya. Menggabung menjadi Kabupaten Lahat dengan singkatan dan moto penggabungan ini menjadi Leki Pali, Lematang, Kikim, Pasmah, Lintang. Nah, Lahat itu terdiri dari empat marga. Jadi 4 marga atau 4 paguyupan zaman dulu. Orang Lematang itu dari Pulau Pinang terus ke bawah sampai ke Merapi itu Lematang. Orang Kikim ya dari Lahat sampai ke batas tebing tinggi lewat jalan lintas Sumatera. Pasma, Leki Pali. Pasma itu adalah pagar alam. Ialah kota ini saat ini. Li itu Lintang. Itu orang 4 Lawang. Sekarang ini sudah mandiri juga. Dari ibu kandung Kabupaten Lahat mandiri menjadi Kabupaten 4 Lawang. Kota pagar alam dari Kotip menjadi kota. Jadi Lahat itu luas. Ya makanya Sumsel itu luas. Salah satunya Kabupaten Lahat juga sudah luas. Sudah menjadi 3 sekarang ini. Alhamdulillah mungkin daerah lain juga mulai berkembang. Semenjak undang-undang otonomi daerah itu untuk mempercepat pembangunan lebih merata dan berkeadilan. Ya salah satunya Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam ini awalnya dipelopori oleh beberapa tokoh. Di antaranya wali kota kita pertama itu Haji Dr. Andes Jazuli Kuris. Beliau menurut hemat saya secara pribadi ya, orang yang visioner. Memimpin Pagar Alam 2 periode lebih. Dan alhamdulillah saat ini inilah karya dari beliau. Seperti yang kita rasakan Seperti sekarang, yang kita rasakan saat ini. Makanya dengan moto saya lebih berorientasi membangun Pagar Alam ini dengan harmonisasi. Artinya tidak harus seimbang ya. harus seimbang, jangan sampai terpecah belah. Bukan hanya sekedar maju-maju. Ya. Jadi kenapa Serame? Serame itu mempunyai makna dan arti. Se-nya itu sejuk. Artinya Pagar Alam ini memang sudah ditakdirkan oleh Maha Kuasa kota yang sejuk. Kota yang indah. Indah alamnya, sejuk udaranya. Jadi itu se. Se itu mencerminkan muka-muka orang Pagar Alam itu harus mencerminkan ramah. Artinya menerima semua suku. Karena di sini suku-sukunya juga banyak. Tapi masyarakatnya tetap harmonis. R-nya apa? Dari Serame. R itu ramah. Orang Pagar Alam ini ramah. Karena masih ada budaya sampai hari ini. Mau tamu dari manapun, ya kalau nggak ada kopi, nggak ada makanan, air putih pun cukup untuk menghargai tamu. Artinya budaya pantauan namanya di sini. Kalau ada tamu, ada persedekahan, masih keliling naik turun tangga. Nah ini Serame. Karena apa yang disebut ramah. Apa? Hanya juga A besar. Itu merupakan banyak, masih ada yang tertinggal, artinya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Amanah ini adalah amanah dari masyarakat. Ada keluhan dari sisi pendidikan, kesehatan. Nah ini yang harus kita benahi. Kalau seandainya kurang, kita tambahin. Kalau misalnya bolong, kita tampal. Itu Serame artinya milik bersama. Nah, me ini ialah program kita itu merakyat. Merakyat itu orientasinya ialah merata dan berkeadilan. Artinya punya program harus merasakan semua. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Nah itu arti Serame. Nah, saya berpedoman Serame itu bukan tiba-tiba lahir dari orang lain. Lahir dari saya sendiri sebagai orang lapangan ingin menyelesaikan apa yang menjadi masalah dan harapan ke depan. Itu. Dan juga yang pernah dirasakan oleh Bapak, ya selaku warga Pagar Alam, begitu juga Ibu Reni. Ya. Itu sudah lama Pak dia buat Serame itu, bukannya Pak waktu baru. Slogan ya? Iya, slogan itu dibuatnya Udah sudah dari lama. 2008. Dari 2008. Sudah lama sekali. Pak. Iya. Sudah lama sekali. Baru terungkap, sudah terpilih jadi wali kota, itu dipakai memang Serame tersebut. Dengan bukan contekan dari yang lain. Jadi memang murni dari seorang Pak Lodi yang bisa kita katakan seorang yang sudah kenyang di lapangan ya Pak ya, pasti Insya Allah.
kalau orang bilang di lapangan itu kerikil-kerikil udah kenyang juga dirasakan gitu ya. Insya Allah. Itu yang mau dirapiin ya Pak ya. Ya, kalau- jadi Yang pastinya sekarang nih kalau menurut kami Pak ya, Bapak lebih perhatian karena kita punya budaya. Kita terlihat dari budaya yang ada di kita dari Megalith. Oh, itu tertua loh. Kak Bu Reni, jadi pas Pak Lodi bilang serame ya, itu Ibu Reni dengarnya gimana itu? Kalau serama menurut kita secara harfiah bahasa biasa itu kan punya kita semua gitu loh. Punya kita Padahal semua, di ya. sini bukan itu maksudnya. Ya. Memang ada itu. Cuman maksudnya bisa merasakan semua apa yang diinginkan oleh beliau, meratakan tadi kalau sejuk kita semua juga merasakan sejuk kan. Dari kota kita sendiri. Oke. Jadi dia merangkainya itu udah lama 2008 sampai sekarang. 2008 ya. Jadi waktu Pak Lodi bilang serame, Ibu Reni tek nggak gitu? Bagus, Pak. Oh gitu ya. Sangat punya keinginan seperti itu dan dimasukkan dengan PC beliau ada 5 PC dan ada 14 program unggulan dan dalam berapa bulan ini ibaratnya baru 9 bulan ya Pak ya. Kami lihat sudah ada yang sudah hampir 100% dilaksanakan. Salah satunya sektor apa itu, Bu? ambulan di program unggulan itu ambulan untuk kelurahan. Kita punya 35 kelurahan, Pak. Sudah memanfaatkan aset yang memang sebenarnya mobilnya sudah tua-tua, Pak. Batu zaman Pak Jasuli dulu, mobil-mobil kepala sekolah sama mobil ke sekretaris. Dulunya sekretaris memang nomor mobil 3. kepala dinas ya. Tapi karena sudah berganti dijadi mobil sekretaris itu ditarik sama beliau dan dijadikan mobil ambulan. Udah ada 22 mobil. 22 mobil Nah, jadi dan udah 35. dari 35. tapi semuanya melewati proses peremajaan dulu ya Bu Reni ya Pak Lodi ya. ya, Iya, langsung peremajaan langsung dibuat ambulan untuk di kelurahan. Luar biasa Bapak. Ini kolaborasi Pak Lodi sama Bu Reni ya dari Kominfo ini pasti tantangannya juga banyak ya Bu ya. pasti. Oke. Baik Sobat RRI, kita akan bincang-bincang lagi. Kita akan ke cerita yang lebih dalam lagi bersama Bapak Lodi, Wali Kota Pagar Alam juga untuk cerita-cerita bagaimana Ibu Reni dari Kominfo mengawal juga pembangunan Pagar Alam ya Bu ya. Tapi setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Sobat RRI masih bersama kami dalam podcast RRI Palembang yang kami siarkan dari Pagar Alam, kota dengan sejuta pesona ya. Dan juga kita harapkan bagaimana dengan lumbung pangannya, lumbung energinya. Wah, yang pasti kalau dilihat sepertinya memang kota ini sangat-sangat punya pesona yang luar biasa sekali. Bersama saya Aris Ansor, masih menemani Anda Sobat RRI, dan juga Wali Kota Pagar Alam ada Bapak Ludi dan juga Ibu Reni. Kita lanjut lagi, ini gimana tadi rancangan-rancangan Pak Ludi, Ibu Reni? Ya, kalau menurut kami ya Pak ya, kami ya dari yang sekarang menjadi yang merealisasikan apa keinginan beliau melalui bidang kami. Dari kami mempublikasikan apa yang beliau laksanakan selama hampir 9 bulan ini. Alhamdulillah Pak, kalau menurut kami sudah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian luar biasa dari tadi yang
14 di program unggulan itu ada yang terlihat sekali itu yang ambulan. Ambulan sudah ada 22 ambulan sudah diturunkan di lapangan, itu sudah dilaksanakan bulan 6 kemarin Pak. Bulan 6 kemarin kami pas HUT Kota yang ke-24 launchingnya. Kebetulan Pak Ludini dapat HUT Kota yang pertama di 24. Di 24 pun dimaknain sama beliau. Kita kemarin ada mengadakan sayembara sedikit Pak ya, disesuaikan dengan budaya kita. Itu beliau nanti bisa jelaskan. Dan selain itu juga bantuan kalau Presiden MBG Pak, kalau kami bantuan baju sekolah gratis, baju sekolah dibantu sama peralatan sekolah Pak. Oke, itu juga masuk program prioritas ya Bu? Iya, program prioritas. Itu pun sudah dilaksanakan Pak. Sudah berapa lama itu Bu? Waktu launchingnya di bulan ini insya Allah. Bulan 6 kemarin sudah ada. Sudah ada. Dan untuk yang di sini UMKM juga sudah kemarin sudah Bapak ini sudah kolaborasi. Yang kemarin kalau beliau bilang apa telur mata sapi ya, telurnya punya ayam tapi punya nama sapi. Kita punya kopi tapi namanya bukan kopi kita. Nah, nanti beliau bisa jelaskan. Kalau dari situ, kalau kami dari yang mempublikasikannya sudah kami masukkan semua Mbak, di editorial disampaikan, di web kita masukkan. Sudah banyak yang beliau, ada inspektor yang untuk langsung, jadi prosesnya dari kita langsung ke luar. Kemarin sudah jalan. Sudah berlangsung ya Bu Reni ya. Sekarang kalau kemarin kita mungkin masih sembunyi-sembunyi ada kopi. Sembunyi-sembunyi itu gimana ceritanya Bu? Dulu kita nggak tahu loh Pak. Kalau ada kopi itu yang lebih mahal lagi namanya. Taunya kita dulu kopi luwak. Kopi petik merah. Kopi lanang. Yang padahal ada yang tersembunyi Pak ya, Raden Kuning. Kalau yang petik merah dinamai Bapak dada abang. Oh, itu kopi Raden Kuning jenisnya atau gimana Pak? Arabica. Yellow Tartulah itu. Oh iya jelas katanya. Tapi di sini ada cerita khusus kalau di Pagaralam. Ada cerita khusus, makanya Bapak namain sesuai dengan apa budaya kita, ada puyang kita dulu gitu loh. Dan ini mau diangkat? Sudah harus maksimal lah Pak ya. Sudah maksimal, sudah masuk di BRIN, sekarang IG-nya keluar, bentar lagi kita sertifikatkan. Nah, itu udah lolos semua. Ini jenis yang kalau nggak salah kopi kuning itu agak lebih besar ya Pak ya? Agak lebih besar, cuma itu ada buah di situ, ada itu pohon, itu ada di dalam. Ini kan juga termasuk sebagai swasembada pangan kita ya Pak, lumbung pangan kita. Nah ini tentunya dari masyarakat kan pasti supporting juga, karena kan dari rakyat untuk rakyat, tentunya untuk kesejahteraan semua ya, termasuk Pak Lud dan juga Bu Reni. Terus yang ini yang energi tidak tergantikan yang kemarin Pak Joko Widodo datang ke sini, Green Energy. Kita ada itu loh. Itu cuman air tok. Itu ada. Tapi nanti kapan ke sini lagi bisa, nggak di sini tempatnya ada. Serius ya, Bu di Dempo Selatan dari tempat Bapak pergi kemarin. Itu bentuknya seperti apa Bu Reni? Enggak, itu cuman air. Air menjadi tenaga listrik. Waktu Pak Jokowi yang ke sini kemarin tahun 2021. Dan pengelolaan sudah berjalan ya Bu? Sudah dilaksanakan. Itu mendukung sudah dilaksanakan, itu yang menopang kan selama ini dari batu bara nih. Itu menopang untuk kita yang ke Pagaralam. Berbentuk bendungan. Jadi sebenarnya Pak Ludi sendiri sama Ibu Reni juga sudah sangat sadar kalau Pagaralam ini potensinya sangat-sangat luar biasa sekali ya, lumbung pangan, lumbung energi, peternakan, sayuran, ya bahkan tadi saya bilang teh, dan sebutkan kata saya Pak ya, teh. Petaninya juga bilang kalau di sini kan yang paling ngetopnya kopi gitu. Ternyata kopi. Nah kalau ceritanya sendiri gimana itu Pak? Jadi gini, kalau kita cerita lagi dari semenjak awal saya menjabat itu bertepatan dengan nggak jauh dari ulang tahun kota Pagaralam. Karena saya sadar bahwa Pagaralam ini adalah kota perjuangan dan kota yang penuh sejarah. Pagaralam ini termasuk kota yang tua.
Kenapa tua? Karena di sini masih banyak meninggalkan ciri-ciri situs-situs mulai dari megalit, arca, itu ada di Pagar Alam. Termasuk jejak dari kerajaan Sriwijaya juga ada di sini. Potensi. Karena apa? Nah, candi-candi yang runtuh pun saat ini masih ada walaupun menjadi misteri. Saya udah belasan tahun bersama tim mengkaji kapan hadirnya kerajaan Sriwijaya itu di kota Pagar Alam ini. Mungkin itu tinggal satu tahapan lagi, kita akan melakukan uji karbon. Mungkin nanti akan ada sponsornya, itu dari budaya. Nah, ulang tahun ke-24 mempunyai makna dan arti yang sangat luas terhadap kota Pagar Alam ini. Karena Pagar Alam ini bersumber dari 4 sumbai, 4 pemangku kebijakan. Sumbai Mangku Anum, Sumbai Ulurura, Tanjung Raya, dan Sumbai Besar. Pagar Alam ini Pasemah, namanya kan? Pasemah, ini Pasemah. Jadi ada Pasemah, ada Besemah, tapi Pasemah yang masih banyak meninggalkan sejarah. Dari 4 sumbai, disinilah cikal bakal hadirnya demokrasi yang ada di Indonesia. Termasuk panutan ya Pak ya? Nah, jadi 4 sumbai ini bermusyawarah melahirkan Merdeka II. Nah, jadi 2 dan 4. Merdeka II ini ialah perumpamaan saat ini. Presiden dan wakil, gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota dan wakil. Itulah demokrasi. Salah satu cikal bakal hadir demokrasi itu ada di tanah Pasemah, yaitu kota Pagar Alam. Struktur di situ ya Pak ya? Ya. Nah, dari 4 sumbai terdapat 2 suku. Suku Penjalang dengan Semidang. Makanya Penjalang adalah pimpinan yang saat ini mungkin wali kota. Semidang itu dari suku Semidang ialah wakil. Tapi ini diangkat dari musyawarah. Musyawarah 4 sumbai. Lahirlah Merdeka II untuk mengambil kebijakan memutuskan dari apapun menjadi keputusan bersama. Makanya keluar waktu itu konon cerita leluhur, karena kita ini kan belajar dari cerita. Ada cerita, ada mitos, cerita rakyat ini kan kita tuangkan semua. Hadirlah namanya tari kebar. Tari kebal itu berasal dari hasil musyawarah dikebarkan, biar diberitahu kepada semua masyarakat yang ada di tanah Pasemah itu. Makanya kota Pagar Alam adalah kota bersejarah, kota perjuangan. Banyak jenderal-jenderal itu lahir di sini karena di sini ada sekolah tentara pertama di Nusantara ini. Di sini dulu ada namanya sekolahan Yugun. Jadi banyak ini Yugun ada di sini, maka itu menjadi cagar budaya kita sampai hari ini. Menyangkut untuk agrobisnis. Nah, agrobisnis ini, Pagar Alam ini salah satu kota penyuplai terbesar di Sumatera Selatan ini dengan komoditi sayuran. Kita salah satu penyuplai di Pasar Induk, Jakabaring, dan pasar-pasar penyangga di kabupaten kota. Ini sumber komoditinya ada di Pagar Alam. Pagar Alam ini apa yang ditanam insya Allah akan tumbuh. Itulah anugerah terindah. Nah, kembali ke energi, kita ini sudah ada 2 energi yang ramah lingkungan. Yang pertama kita ada energi panas bumi. Udah berapa sumur dan sudah menghasilkan, udah bisa jual ke PLN itu melalui PT Supreme Energi. Sudah jalan. Sudah itu ada lagi yang dibilang Ibu Reni tadi Green Energy. Green Energy itu dari air. Dari air tadi ya. Jadi ini sama dengan kayak PLT ya. Melalui sipon itu ditekan, memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, ini yang sudah berjalan di kota Pagar Alam. Pagar Alam ini. Pagar Alam ini kaya loh. Tinggal manajemen. Betul. Jadi dalam program PC saya waktu itu saya pernah juga ikut kontestan pilkada di 2018, tapi Allah belum berkehendak. Jadi kita ada titik dari kegagalan itu, ialah harus kita pelajari yang paling susah itu sampai ke titik ikhlas. Nah, jadi kita mengikhlaskan semua apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita harus bangkit lagi, jangan sampai terpuruk. Kalau saya nggak jadi masalah, biasa saya sebagai pengusaha, roboh, tapi berjuang lagi. Roboh lagi, berjuang lagi. Begitupun di politik. Tapi saya belum pernah namanya masuk, kalau ke DPR belum pernah. Saya pengennya di eksekutif, karena
lebih luas jangkauan dalam hal pengabdian. Betul. Tapi beliau ini pernah waktu zaman Ibu Ida jadi ketua KONI kan pernah Pak. Saya kalau aktif di olahraga, saya juga pernah jadi ketua KONI, saya juga pembina Karang Taruna, saya juga di MKGR, saya Partai Golkar, saya aktifnya di situ. Jadi memang semuanya dibaktikan kepada Kota Pagar Alam, Iya. ya Bu Reni ya. Saya dari 2008 sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, baik memberikan bantuan alat berat gratis, membuka jalan-jalan ke akses perkebunan. Itu semuanya biaya saya sendiri, alat-alat berat saya sendiri. Tidak pernah Sekarang pakai juga menggunakan masuk APBD. program beliau yang Program tadi apa itu Bu Reni? Itu memberikan alat di bantuan program alat berat di gratis. 14 program unggulan itu memberikan bantuan alat gratis. Itu sudah dilaksanakan. Alat gratis untuk sektor? kebutuhan apa aja? masyarakat. Kebutuhan masyarakat apa aja Pak? Nah, jadi di Apa yang sini diberi masyarakat. dalam program visi saya yang pertama meningkatkan pemerintahan yang ego-parman. Artinya saya kan sudah lama belajar di dalam pemerintahan, saya amati. Nah, makanya setelah saya memimpin, saya ingin ya mengadakan yang profesional, akuntabel, transparan. Kita upayakan di situ biar kinerja bagus. Yang pertama saya lakukan begitu 3 hari saya masuk, saya kumpulkan seluruh aset-aset Aset. Pemkot ini seperti fasilitas kendaraan jabatan. Karena saya tahu kadang peruntukan itu salah dengan jabatan. Kita ambil contoh, eselon 2 itu sudah ada aturan. Sisi kendaraan yang digunakan itu maksimal 2.000. Ini terbalik, Ibu Reni juga pakai sisi yang 1.500. 100 waktu itu. Kabit-kabit ini pakai yang 2.000. Kan ini kesenjangan sosial. Dan itu yang mau Bapak luruskan Sudah. ya? Sudah diluruskan. Dan begitu Waktu saya 3 hari, masuk 3 hari saya langsung. berdinas, saya luruskan sesuai dengan janji Sesuai politik saya, dengan mewujudkan pemerintahan yang ego-parman. Sudah, Pak. Walaupun baru sekarang mungkin 80%. Tidak ada lagi imbalan dalam jabatan. Itu haram. Kita haramkan. Misalnya, ini ingin jabatan itu ada yang memang saya berikan ini dalam saya zero sampai saat ini karena mereka bekerja secara profesional. Silakan tanya Bu Reni dan yang lain-lain ada nggak? Tidak ada. Saya tidak menggunakan hal-hal yang menurut saya tidak baik. Jadi prinsip Pak Ludi adalah orang yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang Insya tepat, Allah. ya. Karena saya tidak ada prinsip jual beli jabatan. Begitu. Kalau ketahuan langsung saya pecat saat itu Jadi juga. semuanya harus berdasarkan kompetensi ya Pak? Kompetensi insya Allah. Karena kita melalui proses, misalnya penempatan ini kita melalui, untuk eselon 2 ada jokpit, ada melalui partek, dan semuanya saya telusurin di bawah. Maka sampai hari ini, ada merasa kadang-kadang ketakutan, tapi saya ajak yuk kita kompak. Tidak ada lagi cerita tentang pilkada. Karena saya ini penantang. Bukan waktunya pilkada juga Bu ya sekarang ya. Jadi Semuanya kerja sama-sama waktunya sekarang ya. ya, saya hadir di sini, kebenaran masih ada keluarga saya juga yang memimpin itu. Kak Alpian, beliau sebagai incumbent. Saya hadir ini juga sebenarnya nggak secara sengaja, karena memang nggak tahu kenapa saya hadir lagi. Di saat saya tidak mau lagi untuk ikut masalah politik. Tapi nggak tahu ini. Nah, makanya ada 3 pasang putra-putri terbaik Kota Pagar Alam. Ada calon nomor 1, itu Yok Happy. Calon nomor 2, Kak Alpian. Saya calon nomor urut 3. Maka dari itu dengan serama, yuk kita gabung. Jangan ada lagi masalah persaingan, konflik gesekan, politik. gitu Nah, ya. makanya saya nggak ada kayak orang mutasi cepat-cepat putar, nggak ada. Saya amati dulu hubungan kesini. Saya selalu amati. Oh iya. Termasuk Bu Reni juga ya Pak ya? Ya seluruh diamati. Oh Ibu Reni ini suaminya ini Ruslan Abdul Ghani, mantan ketua DPR. Ruslan Abdul Ghani adiknya Burhanuddin. Jadi saya itu selalu memandang. Oh ini. Saya dari kepala UPD sekarang ini selama 8 bulan ini aku hafalin kabit semuanya eselon 1 sampai ke TS itu aku hafal. Saya nggak tahu. Sampai segitunya, Sampai Pak. itu. Jadi dari 30 UPD itu sudah saya hafalin. Oke. Jadi beliau ini, Pak ya, kami merasakan dia ndak gegabah. Jadi bukannya kayak itu langsung diganti semua, ndak belum ada. Semuanya melalui proses dan semuanya Dilihat, fair Bu ya, semuanya adil ya Bu Reni ya. Ya, kalau memang sudah nakal betul itu
hak beliau untuk ini. Semuanya ada konsekuensi. ya kan? Jadi dari program ini, Oke. 5 visi saya ada 14 janji politik. Oh. 14 janji politik ini saya tahun ini target 5 selesai. Dalam tahun ini ya, Bu? Dalam tahun ini 5. Tahun depan harus 5. Target kan? Harus 9, tinggal sisa Dalam 9. keadaan efisiensi yang sesakit ini pun saya harus punya target. Tapi kayaknya efisiensi gak masalah bagi Pak Ludi kayaknya ya. Tahun ketiga, Eh, insya Allah tinggal 4. Nah, kenapa? amin, amin. Saya ini biasa hidup dalam kurva S. Jadi kurva S itu dari start sampai akhir itu udah punya rencana. Dari rencana ini pasti kita punya waktu. Mencapai ini biar maksimal tepat waktu. Ialah dengan metode. Metode ialah tadi. Kan Pak Ludi orang teknik pasti ada flowchart, Pak. Udah biasa, Udah biasa, udah flowchart paham yang mau udah paham. kemana, istilahnya Iya. tanpa harus dicatat pun Pak Ludi udah tahu tuh mesti ngapain Pak Ludi. Ya, kemarin juga ini cuman mungkin nanti ya Pak ya. Iya, iya. Kami rapat BGN. Beliau langsung spontan, tapi itu menurut saya itu bagus sekali loh. Memanfaatkan limbah dari BGN itu untuk jadi kompos. Itu masuk program juga, Bu? Masuk. Masuk sebenarnya di Masuk sini. di sini. Cuman Pemanfaatan ya. UMKM-nya iya. nanti. Di UMKM masuk. Bapak di UMKM-nya masuk. Tapi ini yang lain untuk menggandeng pihak ketiga untuk manfaatkan limbah dari dapur-dapur BGN. Waduh. Nah, jadi ini yang di bidang pendidikan kita belajar juga dari Astacita Bapak Presiden, kita sambungkan juga ke RPJMD kita. Astacita Bapak Presiden itu salah satunya pendidikan, ialah makan gizi gratis, fasilitas segala macam, ini kan? Oke. Nah, dari sini saya sudah lama memberikan niatan waktu itu. Nah, kayaknya niatnya kita harus lanjut lagi selepas yang satu ini juga Ya. Bu Reni. Saya mau tanya nanti gimana sosok seorang Pak Ludi di mata Bu Reni ya. Baik, Sobat RRI, nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Ini makin seru deh kayaknya ya. Oke, kita lanjut selepas yang satu ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan
kasih Sobat RRI, masih bersama saya Haris Ansor untuk podcast RRI Palembang dari Kota Pagar Alam yang sejuknya luar biasa. Lebih sejuk lagi ditemani wali kotanya langsung dan juga Bu Reni. Pak Ludi sama Ibu Reni. Nah, saya pengen tanya Bu Reni sebelum nanti dilanjutin sama Pak Ludi. Sosok Pak Ludi di mata Bu Reni. Jadi menurut kami memang mungkin saat inilah beliau memang sudah pantas jadi wali kota Pagar Alam dan punya visi dan misi menurut kami berbeda dari yang lain. Waktu kemarin pas melaksanakan pilkada Pak ya. Ya. Jadi di situ kami melihat dari visi misi yang disampaikan dan slogan seramanya itu sangat menarik karena di situ ada e-government dan disampaikan ada 14 unggulan dan itu insya Allah terlaksana. Terlaksana. Jadi Ibu sangat yakin ya, Ya. 14 program ini insya Allah bersama Terlaksana. Pak Ludi akan terlaksana ya. Karena dari kita lihat dari aset cita punya beliau ini nyambung. Ada kan yang nggak nyambung. Betul. Kalau punya beliau nyambung, nggak ngaco gitu, nggak asal dia buat. Memang mungkin sudah lama dari Serame pun, dari kata-kata Serame udah dari 2008 yang program unggulan yang disampaikan ada 14 program unggulan, ada yang disampaikan di situ dan ini beliau menyampaikan ini, menginginkan itu dan tidak yang pasti beliau bisa melaksanakannya. Karena memang sudah terencana dengan matang ya Iya, Pak Ludi ya. betul. Insya Allah. Oke, kita lanjut tadi Pak. Yang niatan Bapak tadi itu selanjutnya apa nih? Ya, yang pertama saya memberikan fasilitas pakaian seragam gratis, Untuk buku pendidikan. gratis untuk anak SD, SMP, malah swasta dan negeri kita Semua beri. status ya Pak? Yang di bawah dinas pendidikan. Dua dinas. Nah, yang penting kan ada peraturan. Peraturan dari Kemendikbud itu sudah kita pegang, peraturan dari Kementerian Dalam Negeri juga kita pegang. Nah, yang ini insya Allah tahun ini berjalan sekitar 75%. Jadi saya selalu berdasarkan target. Semasa kami memimpin ini 100%, karena setiap tahun itu kita berikan. Nah, ini insya Allah 100%. Ambulan ini konsepnya cuman untuk, bukan yang sifatnya ambulan yang pelayan kesehatan Hanya antar sekedar puskes. memenuhi kuota lah gitu ya. Bukan, Enggak, karena bisa. ini keluhan. Saya ini berdasarkan keluhan yang ada masyarakat. Ya. Selama ini kita khusus di 2 kecamatan, Pagar Alam Selatan dan Utara. Karena tempat pemakaman itu jauh dari tempat tinggal. Sehingga setiap kelurahan ini kadang-kadang dalam RT RW itu ada keluhan. Ambulan itu sifatnya mobil jenazah. Kan nggak enak aja kalau ditulis jenazah. Nah, jadi inilah yang target saya biar nanti ke depannya jangan lagi menjadi sumber masalah. Alhamdulillah dengan mengevaluasi karena ada kendaraan Aset ini, aset-aset yang ada, Aset yang penempatan juga kadang-kadang berlebihan. Ada satu kepala UPD misal pegang 3 mobil, ini kan bisa diurai, sisa-sisanya saya tarik dan saya manfaatkan untuk kepentingan janji politik saya. Alhamdulillah sudah punya, sekarang ini mungkin sudah 80% lah siap selesai. Untuk seluruh ini tinggal kita bagi aja nanti. Pakaian seragam ini bulan depan sudah bagi seluruh. Ambulan gratis ini bulan depan sudah juga bagi. Nah, ada lagi yang bantuan alat berat gratis sudah juga ya. berjalan. Itu dari semua sektor ya Pak? Semua Semua sektor. sektor. Layanan pemadam kebakaran di setiap kecamatan. Jadi ini sudah saya pindahin untuk pemadam kebakaran yang selama ini dibuat satu tempat, ini sudah saya sebar menjadi 5 kecamatan. Di 5 kecamatan. Jadi biar adil. Sudah ada pos masing-masing Sudah. ya, tiap kecamatan ya? Nah, jadi PR saya ini 1, 2, 3, udah saya belajar dari sini, saya evaluasi. Bekerja dengan investor untuk menyediakan lapangan pekerjaan ini sudah jalan Sudah juga. jalan, Pak. Sudah Saya ada gudang resi. Kopi menjadi komoditi unggulan kami di sini. Saya kerjasama dengan investor dari Australia. Sekarang sudah jalan dan insya Allah dalam jangka waktu dekat ini kita launching ekspor kopi lagi, mungkin yang ke-10 ya. Ya. Ke-10 saya tarik. Ini melalui Koperasi Merah Putih.
Kota Pagar Alam. Udah jalan juga ini Ustaz. Udah jalan. Semuanya bisa kesinkron Iya. kayak gitu ya. Menyediakan layanan rumah sakit dan puskesmas Pagar Alam yang berkualitas dan bangunan rumah sakit. Makanya inovasi-inovasi di rumah sakit, alhamdulillah sudah di atas 60% juga berjalan. Iya. Dari tata kelola Kesehatan, ya. itu sudah. Terus ini sekarang pasar udah juga Pak. Ini kan ada. memperbanyak rest area. Kondisi ini perlu kita koordinasi karena saya juga ada janji politik tentang pariwisata. Kawasan pariwisata Gunung Dempo ini seiring waktu, pertumbuhan zaman, kepadatan lalu lintas, jalan sempit. Sekarang ini jalan sudah saya lebarkan dengan terima kasih bantuan Bapak Gubernur. Oke. Karena saya harus punya proyek yang legitimasi. Karena setiap tahun baru Natal penuh mobil didorong-dorongan. Sudah penuh bookingan ya. Ya, Pak? Iya. tinggal nanti kita PTPN ini akan saya ajak juga kerjasama untuk membantu rest areanya. Penataan kembali pasar tradisional dan menyiapkan Lagi pendapatan dilakukan sekarang, para Pak. pedagang udah berjalan Nah, juga. kalau di Pagar Alam ada beberapa titik pasar tradisional, Bu. Ada Reni? dua. Ada dua ya. dua. Yang Satu terpusat sudah masyarakat ya. Ya, ini kita sudah revitalisasi. Sekarang Menye- lagi ini karena sedang. dari dalam pasar yang cabut baru, Revitalisasi, kotor, pedagang saya ajak keluar tanpa dikawal Pol PP, polisi dan tentara. Enggak ada yang kawal. Saya ajak dialog, Sendiri. mau keluar sendiri dengan kesadaran. Begitu masuk, insya Allah pasar Bapak sudah nih, rapi. beliau ini kalau disuruh nyupir arat belat itu lebih senang dia Pak. Orang lapangan. Bu. Jadi revitalisasi Bandara Atung Bungsu memang butuh proses. Jadi 14 janji politik saya ini nanti kalau mau dijelasin semua banyak, dan alhamdulillah ya dengan metode-metode ini sudah hampir bergerak secara menyeluruh. Jadi saya yakin selama kepemimpinan saya 5 tahun ke depan ini clear and clean. Pak Ludi, ini 14 program unggulan ini program utama, saya yakin sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya ya. Kalau dibilang cita-citanya Pak Ludi ya. Masih lebih jauh. Makanya saya itu 3 tahun harus selesai. Yang janji politik tinggal evaluasi. Sekarang ini yang wujudkan pendidikan yang berkualitas. Saya dengan strategi saya, alhamdulillah Bapak Presiden hadirkan SMA Taruna Nusantara di Kota Pagar Alam ini. Ini dihadir Taruna. sekarang. Lagi Proses dibangun, sudah Pak? di atas 25%. Berapa persen, Pak? 25%. 25% ya. Nah, saya retreat di Magelang. Begitu saya retreat, oh Magelang ini kok bisa ya kayak Pagar Alam. Kenapa Pagar Alam tidak? Alhamdulillah waktu itu saya dengar cikal bakal ditambah 5 di Indonesia ini. Jadi di Kepulauan Kalimantan 1 di IKN, di Pulau Sulawesi itu ada di Manado, yang satu lagi ada 2 di Pulau Jawa, Malang, Kabupaten Malang dengan Cimahi. Satu lagi di Sumatera. Sumatera ini berkompetisi banyak berat. Di antaranya Aceh, Sumatera Barat, ada Lampung, ada yang lain. Dan semuanya kompeten semua ya kota-kota Ya, tersebut. itu kota. Dengan strategi saya nggak usah saya jelasin. Alhamdulillah hadir di Pagar Alam sini. Nah, Hadir di maka Pagar Bapak Alam. Gubernur dapat gelar dokter itu juga hadiah Bapak Gubernur dari Bapak Presiden. Jadi alhamdulillah Bapak Presiden, terima kasih banyak untuk kami di Pagar Alam. Terus juga Bapak Gubernur supportnya, alhamdulillah. Nah, Beliau balik lagi nih Pak, sorry ya, saya agak sedikit tergelitik juga. Tadi dengan kondisi-kondisi sekarang kan keinginannya banyak, apalagi kita juga harus maju mensejahterakan masyarakat yang pasti di tengah efisiensi yang sangat-sangat ketat ini. Pasti Bapak jadi harus mikirnya lebih kuat lagi nih Pak Ludi. ya karena saya sebagai pengusaha sudah pernah jatuh juga Pak. Di Jadi saat Bapak kita anggap jatuh, itu permainan aja gitu ya. ya, jadi kita harus kiat-kiat aja lah bagaimana bisa bangkit lagi nanti. Mudah-mudahan Oke. Indonesia akan baik nantinya. Oke, baik. Sobat RRI, masih ada satu babak lagi untuk menemani Anda dalam podcast RRI bersama Ibu Reni dan juga Bapak Ludi. Kami akan kembali selepas yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Sobat RRI, masih bersama saya Haris Sansor, juga Wali Kota Pagaralam Bapak Ludi, dan juga dari Kepala Dinas Kominfo Pagaralam Ibu Reni. Ibu Reni, ini gimana nih Bu Reni beserta staf dan yang lainnya untuk mengawal juga bersama-sama Pak Ludi, biar impiannya Pak Ludi ini bisa terwujud nih Bu Reni. Oke, kami sangat senang sebenarnya Pak. Dengan visi misi yang pertama di misinya itu e-government. E-government itu sangat masuk di bidang tugas kami, tusi kami selagu ada e-government di bidangnya komunikasi dan informatika Kota Pagaralam, Dinas Komunikasi dan Informatika. Di sini beliau meletakkan nomor 1, tapi beliau berkacamata dalam pemerintahan keseluruhnya Pak. Untuk di kami, alhamdulillah di tahun ini di beberapa itu kami sudah mencanangkan Pak ya, dari SPBE di sini transformasi digital walaupun belum terlaksana karena efisiensi, tapi kami usahakan untuk kemarin kami bawa sekali loh Pak nilainya untuk LPPD, tapi alhamdulillah sudah naik di angka di 50-an ke atas. Jadi memang pada saat itu dikejar ya Bu ya? Dikejar. Walaupun kami sarana dan prasarananya belum, di sini kami tingkatkan di web. Jadi webnya terintegrasi. Jadi kami mengawasi dinas-dinas memasukkan apa program-program yang Bapak canangkan itu harus dari dinas, kan punya tusi masing-masing nih. Kami suruh masuk ngupload di situ. Sudah ada web, sudah kami bikinkan web diisi gitu. Dengan menggunakan dengan dana yang minim, menggunakan WiFi, walaupun kadang karena kondisi kami di gunung Pak ya suka hilang-hilang, tapi alhamdulillah masih bisa terlaksana. Jadi sebenarnya karena sudah terbiasa, jadi bukan sebuah tantangan yang besar lagi Bu Reni. Iya, jadi masalah. Kalau maunya kami, beliau juga mau mengucurkan untuk bantuan internet ke desa, tapi ini kan ada programnya pusat. Kalau memang kebetulan kita bisa dibantu, udah kami ajukan juga ke Komisi. Itu yang kita akan usahakan terus ya Bu ya. Usahakan terus Pak. Oke. Gitu. Dan sampai sejauh ini Pak Ludi bagaimana? Apakah merasa puaskah dengan pencapaian saat ini Pak Ludi? Saya tidak pernah puas dengan Tidak pernah puas Pak Ludi. Ya. Jadi karena apa? Pencapaian ini ada indikator penilaian. Oke. Setiap program yang saya jalankan, saya tidak mau menerima informasi yang bukan valid. Setengah. Karena saya juga kerjasama dengan BPS. Ya. Jadi saya punya indikator tersendiri. Program pakaian seragam gratis. Begitu ini, azas manfaatnya bagaimana? Respon masyarakat bagaimana? Kelayakannya seperti apa? Kelayakan seperti apa? Karena ini kadang-kadang bertentangan. Apa yang ada di jejaring sosial, begitu saya turun ke bawah, ini kadang-kadang banyak juga ada suatu perbedaan, tapi bukan harus kita munculkan. Medsos itu adalah koreksi. Jadi saya tidak mau berkomen, oh ini koreksi, batas itu. Nah dari sinilah ke depan, saya juga ada memanfaatkan salah satu ruangan di sini untuk membantu Kominfo, ada anak-anak tim media, ada juga radio rencana saya, dan juga saya berkeinginan ada TV kota sini. Amin, semoga Nah, terwujud. jadi ini udah aku hitung-hitung di belakang garasi itu. Nanti semua bisa terakses di situ dan saya bisa mengawasi. Nah, karena apa? Zaman teknologi sekarang kan ada AI, ada segala macam, ada ini. Ini perlu kita kontrol. Jangan sampai nanti Bu Reni ini jadi liar. Nah ini juga kan di tengah pesatnya informasi dan juga perkembangan zaman, saya yakin Bapak Ludi dan juga Bu Reni, di tengah kemajuan itu jangan sampai ada timbang sebelah, karena kebijakan kearifan lokal, kesejahteraan masyarakat, keindahan kota, jangan sampai menjadi hal yang
tertinggal juga kan. Semuanya harus berimbang ya, Ya, Pak. Ya? nah. Ini gimana nih wujudnya, Pak? Nah, dari sekarang, karena kita melahirkan jati diri suatu kota yang mempunyai sejarah yang kental dengan budaya, maka saya berinisiatif kemarin, saya membeli rumah adat. Rumah adat ini ada 2 unit, saya beli dengan uang pribadi saya. Dan saya berkomitmen, saya tidak akan pernah membeli ini untuk kepentingan saya pribadi. Sebelum terwujud untuk kepentingan umum, saya tidak akan ingin memiliki. Alhamdulillah saya sudah beli 2. Aku hibahkan untuk pemerintah Kota Pagar Alam dan untuk masyarakat banyak. Nanti lihat aja nanti di sini. Oh, jadi memang belum dipindahkan. Tinggal mindahin. tinggal mindahin ya. Nah, begitu pindah dari situ saya akan memulai sejarah. Misalnya di Pagar Alam ini ada namanya budaya zaman dulu Begare. Nah, tentang anak-anak muda sebelum ini berjodoh dan menjaga etika. Ini udah hilang. Nah, ini yang akan saya tumbuhkan melalui harus dari rumah. Jadi memang prinsipnya harus maju tanpa harus melupakan akar ya, Pak ya. Ya, nanti museum juga akan saya bangun, museum sejarah. Ada kalau dulu gilingan kopi secara tradisional, misalnya dari ilar kayu. Dulu nggak ada yang namanya pakai mesin. Kayak gini semua untuk menjadikan kopi ditutup pakai lesung, diayak, baru itu proses alami. Gongsengnya juga pakai kayu api. Ini harus kita hadirkan. Termasuk kuliner-kuliner tradisional. Ini kita tanggal 6 akan ada Demporan di Kota Pagar Alam. Ini kita sebagai tuan rumah, tapi ini pelaksananya adalah dari provinsi. Dan insya Allah ini akan sinergi, kita akan ada juga menggali sejarah yang lalu. Aku sudah bekerja sama dengan OJK. Mudah-mudahan OJK hadir di sini untuk membantu perekonomian masyarakat, menumbuhkan UMKM, semangat kembali tumbuh. Mudah-mudahan di tanggal 4, 5, dan 6 ini semuanya full kegiatan di sini. Oke, kita harapkan bisa berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Dan kita sudah di pengunjung kebersamaan nih, Pak Rudi, Bu Reni. Kira-kira sebagai ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama ini, kira-kira Pak Rudi apa nih? Ya, saya himbau kepada masyarakat, sebelumnya saya atas nama pribadi dan pemerintah kota, memohon kepada masyarakat untuk bersabar dan insya Allah semua janji politik saya ini akan terjawab semua nanti. Jangan kita sampai bergotok-gotok dan yang lain untuk media. Yuk, bagaimana kita promosi ini membangun Kota Pagar Alam ini lebih baik. Masyarakatnya sejahtera, kota rapi, kota pendidikan terwujud, pariwisata dapat menjadi kebanggaan kita di kota Pasema atau kota bersama yang sangat kita banggakan ini. Amin, ya rabbal alamin. Untuk Ibu Reni mungkin yang disampaikan Bu Reni sebagai penutup Bu Reni. Kami sangat berterima kasih mewakili kami selaku kami dari pemerintahan juga Pak ya, dan juga dari masyarakat mendukung hal-hal yang dijadikan visi misi. Kami lihat di sini Pak Rudi sangat banyak terobosan dan dilihat dari awal baru 3 hari sudah merubah yang asetnya mungkin tidak karuan-karuan, Pak ya. Termasuk TPP loh. Baik. Termasuk PPP-nya rendah. Aku buat kajian melalui akademisi dan saya naikkan. Dan beliau juga sampai saat ini Pak tidak pakai mobil dinas dan katanya yang datang untuk mobil dinas mau dibikin lagi mobil tayo Pak ya. Ya. Nggak jadi diambil. Tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Masyarakat jadi, untuk mendukung pariwisata sesuai dengan jadi mobil 14 unggulan. Terbuka. Mobil wisata. Kan kami baru ada 1. Oh gitu. Dari bantuan gubernur dan beliau yang untuk beliau tahun tidak jadi ini, baik tahun ini. Saya nggak butuh lah untuk fasilitas. Butuh untuk itu. Lebih ke fasilitas publik ya Pak ya. Untuk sampai saat ini jangan salah, bukannya beliau tidak mau, dia masih menggunakan punya kendaraan beliau pribadi. sendiri. Jadi memang tetap konsistensi karena memang ingin memajukan daerah ya Pak ya. Oke. Pak Rudi saya doakan dan juga Ibu Reni sukses selalu untuk Bapak, juga untuk Ibu dan juga Kota Pagar Alam tercinta tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, Ibu dan Sobat RRI. Ada closing statement? Mungkin ada tambahan Pak. Closing statement, semangat untuk masyarakat Pagar Alam dan semua lapisan yang terhimpun, baik itu masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda, ayo kita bangun Pagar Alam lebih baik. Bekerja dengan hati untuk Pagar Alam lebih maju. Oke, mantap ya. Di Gunung Dempo loh, Pak. Oh, Gunung Dempo di simbolnya. Nah, di Putus Bawah. Oh, Diputus. Oh, diputusin. Kalau Gini, nanti gini, di gini. Cirawang Demokrat kan. Gini. Ini kenapa Harus kayak gini, harus dikeluarin? Gunung Dempo harus kita sayangi karena ikon Betul sekali. Icon. Pagar Alam. Karena ini adalah sebagai lubuk energi kita juga ya. Bekerja Iya. dengan hati. Yuk. Memang lumbung energi. Supreme salah satunya kita masuk dan Nah, ada kita green sudah- energi satu-satunya di Indonesia loh. Waduh, luar biasa sekali. Oke, dan Sobat RRI, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Yang pasti, cerita-cerita dari Kota Pagar Alam yang sangat luar biasa ini masih akan hadir menemani Anda. Dan cerita-cerita lainnya seputaran, ya, baik dari dunia pendidikan, yang kami hadirkan secara santai, termasuk bersama Pak Luli dan juga Ibu Reni. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Hanso, sampai jumpa.